Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Heral sekalian, kembali kita di podcast Bangku Kanan. Hari ini kita kedatangan tamu dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pak Ahmad Adi Wijaya. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Ya, saat ini kan memang Sobat Heral sekalian, saat ini sudah masuk pada tahapan DCS, ya, daftar caleg sementara, Pak ya. Siap. Ya. Ini sementara proses tanggapan masyarakat. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Adi soal tahapan yang ada sekarang ini. Silakan, Ya, Pak. Baik Pak Aswar, hari ini tepat tanggal 4 itu adalah proses klarifikasi oleh partai politik sekaligus penyampaian hasil klarifikasi partai politik ke KPU melalui sistem informasi pencalonan. Namun perlu kita sampaikan sebelumnya bahwa proses hari ini itu merupakan hasil dari pengumuman terhadap DCS yang kita umumkan sejak atau dimulai tanggal 19 sampai tanggal 23. Nah, setelah pengumuman ini tanggal 19 secara bersamaan sampai tanggal 28 itu memberikan ruang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara yang ada dalam DCS. Itu dimulai tanggal 19 sampai tanggal 28 Agustus. Nah, itu masa tanggapan oleh masyarakat. Nah, setelah tanggapan itu masuk, kemudian tanggal 29 itu kita rekap tanggapan tersebut. Setelah itu kita sampaikan ke partai politik. 29 sampai tanggal 31. Jadi setelah kita sampaikan ke partai politik itu diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk terhadap calon sementara. Ya. Oh gitu. Terus ini para masyarakat yang memberikan tanggapan, ini bagaimana identitas mereka dirahasiakan tidak, Pak? Ya, tentu Pak Swar. Itu menjadi kewajiban kami merahasiakan identitas pemberi tanggapan dan masukan terhadap calon sementara ini. Ya. Ya. Terus tanggapan-tanggapan yang diberikan itu terkait apa saja, Pak? Iya. Tentu terkait dengan tanggapan itu tentu mengacu pada keterpenuhan syarat pencalonan yang sebagaimana diatur dalam pasal 11 PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan legislatif. Nah, kalau kita lihat itu contoh, Pak ya, ada beberapa pekerjaan yang dilarang. Contoh ASN ya. TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa dan lain-lain, direksi BUMN, BUMD. Nah, di dalam rentan tanggapan ini 19 sampai 28 Agustus ini, kemudian masyarakat tahu, kenal bahwa si caleg A ini sebenarnya dia adalah perangkat desa. Tapi mungkin yang ada dalam sistem informasi pencalonan, dia mengisi itu bukan pekerjaan yang sebenarnya. Jadi yang diisi itu mungkin berdasarkan KTPL, tapi mungkin juga KTP-nya belum diubah. Sehingga contoh, mungkin pekerjaannya perangkat desa, Pak Swar. Nah, kemudian dia isi pekerjaan wira swasta. Nah, ini kan wira swasta kan bukan pekerjaan yang dilarang. Sehingga kita di KPU itu bekerja melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diserahkan ke kita melalui silon. Nah, inilah ruangnya, ruang masukan dan tanggapan masyarakat ini 19 sampai 28. Nah, sekarang di masa 1 sampai 7 September itu adalah masa di mana partai politik itu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap tanggapan yang masuk terhadap calonnya. Oh, berarti sudah ada tanggapan yang masuk, Pak ya? Iya, ini sudah. Iya, sudah. Sekarang 19 sampai 28. Tanggapan yang masuk kira-kira yang kebanyakan
umumnya terkait apa, Pak? Oh, kalau kita khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Aswar, sampai tahapan akhir masa tanggapan itu belum ada yang memasukkan tanggapan. Oh, belum ada. Ya, di sistem informasi pencalonan. Oh, iya. Terkait dengan calon sementara caleg DPRD provinsi. Oh. Ya. Baru di daerah-daerah, Pak ya? Ya, di daerah-daerah ada beberapa di 24 kabupaten kota. Tapi laporan yang masuk ke KPU provinsi, Pak, kebanyakan tanggapan masyarakat itu terkait apa saja? Di beberapa kabupaten itu terkait pekerjaan, Pak. Oh, pekerjaan. Nah, mungkin pekerjaannya yang diisi di sistem informasi pencalonan itu bukan pekerjaan yang dilarang. Oh, iya, iya. Tapi faktanya orang tahu bahwa calon sementara ini yang telah diumumkan itu adalah contoh perangkat desa. Nah, itu dia partai politik harus melakukan klarifikasi di rentan waktu 1 sampai 7 September. Yeah. Nah, begini Pak Aswar. Kalau kemudian partai politik tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan ini, itu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PKPU pencalonan, itu dianggap benar. Gitu. Demikian. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya di mereka misalnya perangkat desa, tapi kan pada saat mereka mencalonkan itu mereka mengundurkan diri dari posisi perangkat desa atau apakah kepala desa. Kemudian pada saat apalagi mendaftar dia memasukkan wira swasta. Tapi masyarakat mungkin belum tahu dia mengundurkan diri. Kemudian ada tanggapan seperti itu masuk. Kira-kira verifikasinya seperti apa nantinya, Pak? Ya, begini Pak Aswar. Ya. Jadi memang jika surat atau SK pemberhentian itu belum keluar dari pejabat yang berwenang mengeluarkan atau instansi yang berwenang, maka yang dipersyaratkan adalah boleh surat pengunduran diri disertai dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang. Jadi ini, kalau ini sudah terpenuhi maka status calon itu memenuhi syarat. Ya. Nanti setelah ini tahapan DCS berakhir, masuk ke pencermatan rancangan DCT. Ya, itu terakhir 3 Oktober. 3 Oktober. Jadi paling akhir SK pemberhentian sudah harus keluar untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilarang di 3 Oktober nanti. Oh, gitu ya. Terus ini kan terkait apa lagi? Caleg narapidana, Pak. Ex narapidana. Ya. Itu aturannya seperti apa, Pak? Dan sekarang ini kan banyak yang sudah kemudian bebas dan mengajukan diri sebagai caleg. Seperti apa, Pak Adi melihat itu? Begini, Pak. Jadi terkait dengan mantan terpidana, kalau dia ancamannya 5 tahun atau lebih, maka dia harus jeda selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, itu sesuai dengan putusan MK tahun 2022 nomor 87. Nah, itu norma itu yang kemudian masuk ke dalam peraturan KPU tentang pencalonan. Jadi jika ada mantan terpidana yang belum masa jeda yang belum masuk 5 tahun, maka tentu hal tersebut tidak memenuhi syarat. Ya, karena syarat pencalonan itu tadi. Nah, untuk ancaman 5 tahun atau lebih itu mesti jeda 5 tahun. Kecuali kalau ancamannya tidak sampai 5 tahun, itu tidak perlu jeda. Oh iya. Dan ini kan ramai juga, Pak, bahwa seorang mantan narapidana itu harus mengumumkan dirinya ya? Ya, jadi terkait dengan mantan terpidana itu yang pertama, dokumen yang disiapkan adalah surat keterangan lapas yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah bebas dan tidak lagi punya hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian Hukum dan HAM. Itu satu. Kemudian yang kedua, salinan putusan. Nah, salinan putusan. Kemudian yang ketiga, dokumen bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan di media
terkait dengan riwayat hukum. Oh iya. Tuh, jadi ada 3. Oh gitu. Gitu. Terus ini kan mungkin ada data dari KPU Sulsel Pak ya, soal berapa sih calon sementara ini yang berstatus ex-narapidana? Ya. Yang terakhir kemarin itu ada 6 calon yang masuk di DCS itu, yakni mantan terpidana. Mantan terpidana. Ya. Berarti mereka di bawah 5 tahun itu ya? Ada yang di bawah 5 tahun, ada juga memang masa jedanya sudah melebihi 5 tahun. Sudah melebihi. Ya. Oh, siap. Mungkin ini terakhir ini Pak. Mungkin ada imbauan dari KPU Sulsel Pak kepada warga masyarakat, terutama dalam proses masa tanggapan ini, kepada ini kan arahnya sebenarnya bagaimana kita mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas. Siap. Bukan membeli kucing dalam karung. Siap. Nah, ini mungkin ada imbauan ke masyarakat seperti apa sih mereka harus memasukkan tanggapan dan prosesnya seperti apa Pak? Baik Pak, tadi kita sampaikan bahwa sebenarnya tahapan masukan dan tanggapan masyarakat itu di tanggal 19 sampai 28 Agustus Pak. Agustus ya, berarti sudah lewat, sudah selesai. Ya. Masa sekarang ini adalah masa klarifikasi. Nah, sebenarnya Pak kemarin terkait dengan hal tersebut, itu dalam hal kita mengumumkan DCS itu kita melampirkan bahwa terhadap DCS tersebut yang diumumkan itu kita ikutkan bahwa penyampaian kepada masyarakat bahwa DCS ini bisa warga masyarakat memberikan masukan dan tanggapan kemarin. Jadi kita ikutkan itu Pak di pengumuman juga. Oh iya. Itu. Berarti itu kemarin, tapi ini kan yang provinsi belum Pak? Kalau provinsi Pak sampai akhir masa tanggapan di tanggal 28 itu tidak ada yang memasukkan tanggapan. Tidak ada ya? Ya, karena memasukkan tanggapan itu ada 3 metode. Yang pertama melalui info pemilu, kemudian yang kedua melalui email atau surel, yang ketiga bisa langsung datang ke helpdesk KPU sesuai tingkatan. Jadi sebenarnya ruang masukan dan tanggapan masyarakat itu kita buka seluas-luasnya. Itu tentu dalam rangka seperti Pak Aswar tadi maksudkan, kita ingin memberikan ke masyarakat bahwa ini loh calon-calon yang ini. Sehingga yang nanti diharapkan adalah yang terpilih adalah calon-calon yang berkualitas sesuai harapan. Ya. Berarti kemarin Sulsel minim laporan Pak? Ya, sampai tanggal 28 Agustus, hari terakhir pukul 23.59 itu tidak ada tanggapan yang masuk. Berarti clear. Wakil kita di DPRD Sulsel itu clear. Ya, Sobat Herald, saya kira masih banyak hal yang ingin kita bahas terkait proses pemilu 2024 ini, dan saat ini kita baru sebatas pada daftar calon sementara dan calon tetap. Insya Allah kita akan mengundang kembali Pak Adi dan kawan-kawan dari Komisioner KPU Sulsel untuk membahas berbagai hal terkait tahapan pemilu ini. Saya kira itu saja bincang Herald kita kali ini, dan terima kasih kepada Pak Ahmad Adi Wijaya dari Komisioner KPU Sulsel Divisi Teknis Penyelenggaraan. Ya, beliau ini yang sangat paham soal teknis penyelenggaraan di KPU Sulsel. Makasih banyak Pak Adi. Siap, makasih. Baik, demikian Bangku Kanan Herald kali ini. Kita jumpa di lain waktu.